baru bagi kami Pak Pinpin. Jadi salam kenal bagi teman-teman mahasiswa kami gitu. Karena belajar tentang jadi disiplin itu ada sebuah mata kuliah kewirausahaan Pak Pinpin begitu kan. Ya, Nah, mungkin kalau ditanya Pak Her bagaimana mengajarnya begitu, ya berangkat dari pengalaman pribadi saya ketika ya bekerja sebagai konsultan begitu lah. Tentunya lagi-lagi mesti belajar secara akademis sehingga tidak terlupakan secara idealisme, secara konsep, sehingga kita bekerja itu mendapatkan semuanya ya artinya secara konsep betul, tapi juga secara praktik juga betul juga begitu ya. Eh, Salam luas sekali Pak Pimpin untuk waktu yang sudah diberikan buat kami semua juga buat saya bisa belajar dari Pak Pimpin kembali di luar setelah selesai kuliah Pak. Rasa-rasanya ini 2 tahun enggak rasa Pak Pimpin kuliah selesai itu cepat sekali begitu S2 ini. Maka ya just sekedar apa namanya artinya sempat saya bertanya Pak Ica kira-kira PPM kapan Pak buka S3 Pak ya? Saya belajar wow, lagi tentang wow. strategi apa namanya bisnis begitu. Bukan pada sebuah gelar, tapi menjadi hal yang penting untuk selalu update ilmu, apa namanya keupdatean karena kalau nggak dipaksa begitu barangkali kita nggak pernah belajar lah ya. Jadi itu yang selalu ya mari kita di apa namanya setiap saat setiap dibangun diperlukan sebuah semangat untuk terus update belajar begitu ya. Kemudian Pak Ya, Rizky, saya terima kasih Bapak sudah berkenan bersedia hadir di malam hari ini di kelas kami. Eh, Barangkali juga baru pertama jumpa. Selamat malam Pak Rizky. Terima kasih Pak. Juga salam hormat dari saya begitu. Juga untuk semua salam kenal mahasiswa, pada. ya kasih. Mohon mahasiswa bisa menggunakan apa namanya fitur background yang sudah saya share nanti di akhir sesi bisa apa namanya kita bergambar lah ya dengan Pak Pimpin yang luar biasa ini tidak setiap saat apa namanya saya bisa mendapatkan jam dari beliau yang dengan kesibukan yang luar biasa makanya saya eh, sangat berterima kasih untuk waktu yang sudah berikan pada beliau begitu pada kami semuanya baik mungkin itu sedikit eh, pembuka dari saya tentunya nanti Pak Pimpin ini bisa menyampaikan kalau memang berkenan untuk kalau kenal dari Bapak pada kami semua begitu. Waktu sebenarnya saya silakan pada Pak Pimpin. Silakan Pak Pimpin. Ya, Pak R. Ya, ya, selamat malam Bapak dan Malam. Ibu dan teman-teman. Suatu kehormatan bisa diundang untuk memberikan kuliah entrepreneurship pada Prodi Teknik Sipil Universitas Sugija Pranata Semarang. Suatu kehormatan dan bagi saya dan salam hormat buat teman-teman di Universitas Sugija Pranata. Eh, ya, salam sehat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Suatu kehormatan Pak Her berkenan undang saya di tempat ini. Ya, teman-teman sekalian, eh, Pak Her eh, memang pernah berkuliah di PPM ya. Ya, saya sih nganggap beliau tuh temen. Ya, teman-teman sekalian, Pak Her ini adalah pribadi yang humble ya, yang rendah hati, ya, seorang doktor yang masih mau mengambil lagi studi S2 ya. Eh, jadi memang kebetulan aja ya, kebetulan aja kuliah di PPM dan saya ngajar, tapi sebenarnya buat saya ini adalah sahabat saya nih. Ini adalah rekan bertumbuh saya, sahabat pembelajaran saya. Pak Her, very nice to meet you, Pak. Very Ya, nice to be here, thank Pak. you Pak, thank you. uh, for your coming in our class. Ya, Thank you. ya, salam kenal juga Pak Ronaldo. Nice to meet you, Pak. Nice to meet you. Kita kontakan Pak dan bersilaturahmi. Ya, salam jumpa teman-teman sekalian, salam sehat. Dan juga ada kolega saya ini, Pak Rizky, Kaprodi D4 Bisnis Properti Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, thank you Pak Rizky berkenan hadir pada forum malam ini. Jadi semangat nih saya nih. Thank you bro, thank you. Ya, brother, lanjut. Siap, siap. Pak Her, Pak Rizky, Pak Ronaldo dan teman-teman izin ya.
saya Silakan. masuk ke sesi saya. Ya, Pak R, Pak Rizky, Pak Ronaldo, dan Bapak teman-teman sekalian. Jadi malam ini kan kita ngomongin entrepreneurship ya. Ya, kita ngomongin entrepreneurship. Saya kasih sub judulnya kan sebuah arah bagi anak muda Indonesia untuk melompat tuh ya. Kok pada sesi perkuliahan seperti ini Pak Pimpin kok judulnya ngepop banget. Ya biar membumi lah teman-teman ya, biar membumi. Tapi memang benar, itu yang mau saya highlight secara kuat bahwa di mata saya pribadi ya, di mata saya pribadi, entrepreneurship itu adalah alat melompat gitu loh, alat melompat. Nah, nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri pada akhir sesi saya, benar nggak sih entrepreneurship itu alat melompat? Benar nggak sih janji Pak Pimpin mempertontonkan bahwa entrepreneurship itu adalah alat melompat? Nah, izin saya bangun prolognya seperti itu teman-teman, sehingga teman-teman mudah-mudahan terpantik ya bahwa rasanya ya entrepreneurship yang kita dengarkan, yang kita pelajari malam ini rasanya tidaklah seperti entrepreneurship secara umum yang kita pahami ya. Ya terbuka saya sampaikan, yang kita akan kupas malam ini adalah namanya entrepreneurship science teman-teman ya, entrepreneurship science. Kebetulan saya eh, mengambil 2 doktor ya termasuk 1 master ya untuk memahami ke entrepreneurshipan itu ya. Doktor pertama saya itu adalah saya ngambil entrepreneurship science ya, lalu doktor kedua saya ngambil teologia, tapi saya tukikin lagi ya. Jadi bagaimana sih ya entrepreneurshipan berbasis Alkitab, berbasis spiritualitas ya. Dan saya senang banget sih, ternyata pola itu entrepreneurial itu memang esensial ya ada di sana. Lalu sekarang juga mudah-mudahan bulan ini atau paling lambat Januari nanti saya juga menyelesaikan master saya pada kebijakan publik tentang entrepreneurship lagi teman-teman ya. Jadi saya sedang meneliti Pak Her itu tentang entrepreneurial ecosystem ya. Jadi saya sedang meneliti bagaimana HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, apakah mereka merupakan entrepreneurial ecosystem. Bahasa sederhananya begini teman-teman. Jadi kalau saya pelaku usaha masuk ke HIPMI, itu memang menjadi aura, menjadi ekosistem, menjadi determinasi nggak buat saya sebagai pelaku usaha. Nah itulah yang kurang lebih dimaksud sebagai entrepreneurial ecosystem. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi kita. Ya, salam kenal teman-teman ya. Saya Pimpin Baktiar, saya founder Seci Institute. Ya memang saya berkutat pada keilmuan entrepreneurship. Saya mengajar kurang lebih di 5 kampus teman-teman. Saya juga puji syukur sudah beberapa kali membicarakan entrepreneurship pada berbagai forum ya. Setidaknya saya ingat saya sudah pernah satu panggung ya lah 5 kali sama menteri untuk membicarakan tentang ke-entrepreneurshipan ini. Puji syukur Bang Sandi juga 2 kali memberikan atensi dan apresiasi atas kelulusan saya pada program doktor pada konteks penelitian entrepreneurship. Saya senang dunia ilmu dan saya senang dunia pendidikan teman-teman. Saya mantan developer properti teman-teman, dan saya juga mantan produser musik, pernah buka bisnis kuliner juga. Cuman sejak 2015 kayaknya panggilan jiwa saya adalah di dunia entrepreneurship, secara khusus di dunia pendidikan. Nah makanya dalam kondisi latar belakang seperti itu, di kaki satu saya memasuki dunia keilmuan, tetapi di sisi lain saya juga berasal dari dunia praktis sebagai entrepreneur atau pelaku usaha. Makanya buat saya ini seru ya, seru. Di satu sisi kita belajar bagaimana keilmuan itu, saya sebagai akademisi itu pengen mengunyah-ngunyahnya, pengen mencacah-cacahnya,
untuk saya bisa ceritakan kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, para pelaku usaha. Ya niat saya begitu ya, niat saya begitu. Jadi semangat kita adalah bagaimana kita membicarakan setiap keilmuan itu agar membumi. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi kita. Ya, berbicara tentang entrepreneurship, teman-teman sekalian, ya. Pengertian paling umumnya itu memang itu berbicara tentang membuka usaha. Jadi ini adalah pengertian yang paling umum ya. Tapi memang saya pengen ajak ke teman-teman malam ini bahwa pengertiannya nggak stop di situ ya. Pengertiannya nggak stop di situ. Pengertiannya sangat filosofis sekali, sangat esensial sekali. Tapi tentu ujung-ujungnya bagaimana ini harus hadir secara praktikal ya. Nah, tetapi intinya pengertiannya tidak stop di situ karena ini kan kita masuk ke pertanyaan begini teman-teman. Apakah setiap pelaku usaha adalah otomatis entrepreneur? Ya, silakan teman-teman tulis di chat. Apakah setiap pelaku usaha otomatis entrepreneur atau tidak? Monggo teman-teman kalau mau memberikan pendapat silakan. Monggo yang mau berpartisipasi silakan. Nah, thank you, thank you. Ini malam ini juga saya ajak beberapa murid saya, teman-teman. Jadi di kelas-kelas yang saya lakukan bersama murid-murid saya itu isi chatnya ramai sekali. Mereka aktif sekali di chat. Ya, ya Pak Her bilang katakan belum tentu, Pak Ronaldo juga bilang belum tentu. Ya, jadi yaitu apakah setiap pelaku usaha adalah entrepreneur? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, jawabannya tidak. Karena pemerintah Indonesia sendiri mencatat hanya 3,14% tuh, ya. Kalau mengacu kepada Perpres nomor 2 tahun 2022 ya lebih naik dikit angkanya 3,56% ya dari 65 juta pelaku usaha yang dicatat sama pemerintah sebagai entrepreneur. Ya kalau anggaplah itu kira-kira setara 2,5 juta orang gitu kan. Artinya dengan kata lain pemerintah mau katakan yang 2,5 juta orang saya lihat sebagai entrepreneur, yang 62,5 juta ya cuma buka usaha doang, buka usaha saja. Nah, itu pantikan kita malam ini, teman-teman sekalian. Ya, jadi karena ternyata tidak semua pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur. Nah, di dunia sains pun begitu, teman-teman. Ya, kalau bahasa gampangnya begini. Kalau kita di dunia sains melihatnya, kalau namanya seorang entrepreneur itu seharusnya memiliki ciri dan perilaku. Jadi kalau ciri dan perilaku itu tidak ada sama dia, ya udah dia buka usaha saja, tapi bukan seorang entrepreneur. Nah, di titik ini mudah-mudahan kita terpantik ya, bisa melihat, bisa akhirnya mulai membuka pemahaman. Makanya kan di titik ini kita melihat kenapa ada orang buka usaha 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Tapi kenapa ada orang buka usaha setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia akseleratif. Ya, dia akseleratif. Nah, nah itu ya. Jadi ada yang biasa-biasa aja, ada yang entrepreneur. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam pemikiran apakah entrepreneurship, bisnis dan manajemen itu hal yang sama ya. Jawabannya itu berbeda ya. Jawabannya itu berbeda, tetapi memang ketiganya beririsan sangat kuat ya. Ketiganya beririsan sangat kuat. Kita lihat satu-satu, teman-teman. Ya, berbicara bisnis itu kalau bahasa sederhananya adalah tentang hadirnya produk dan penjualan. No produk, no penjualan, no bisnis, teman-teman. Tetapi saya manajemennya masih acak-acakan. Saya juga masih bingungan. Nah, tapi kamu udah punya produk nggak? Bisa menjualnya nggak? Udah, ya udah. Berarti kamu punya bisnis, cuman manajemenmu masih jelek, manajemenmu masih parah. Nah, itu tentang bisnis, teman-teman. Lalu bagaimana tentang manajemen? Ya, manajemen itu berbicara tentang hadirkan tata kelola dan keorganisasian, gitu. Jadi ya makanya kita pilah-pilah begini kan sebenarnya untuk memberikan harapan ya.
Bicara manajemen kan itu isinya 4 teman-teman ya. Kelola operasional, kelola keuangan, kelola sumber daya manusia, kelola pemasaran, begitu. Nah, teman-teman bayangkan buat teman-teman pemula yang jualan produknya pun masih bingung, harus udah ngurusin manajemen. Nah, tentu itu menjadi beban buat mereka. Tetapi memang maksudnya ya udah, kalau memang teman-teman masih baru memahami bisnis, jalan dulu, jual produk, dapat omset, tapi pelan-pelan bangunlah kesadaran tentang kemanajemenan. Nah, jadi manajemen itu tugasnya adalah tentang menghadirkan tata kelola dan pada akhirnya mengorganisasi ya, mengorganisasi ya. Ini kalau di teori manajemen ini namanya institusionalitas teori, institusional teori ya. Jadi institusional teori itu berbicara tentang bisnis kalau mau sukses, kalau mau bagus, dia harus menginstitusi ya, menginstitusi. Berarti mesti ada legalnya, kemanajemenannya mesti hadir, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya outcome dari manajemen ini adalah hadirnya keorganisasian. Itu harus ada nggak Pak Pimpin sejak awal kita berbisnis? Ya kalau mampu lakukan. Tapi kalaupun tidak mampu ya tidak apa-apa teman-teman ya. Saya tuh dalam standing bahwa ilmu itu haruslah memberikan harapan gitu. Makanya kita mendekatinya seperti ini. Nah, bisnis kan tentang hadirkan produk, manajemen tentang hadirkan tata kelola. Nah, kalau gitu entrepreneurship itu tentang apa? Entrepreneurship itu adalah berbicara tentang menghadirkan nyawa pada bisnis dan pada manajemen ya. Jadi melalui ke-entrepreneurshipan inilah kita berharap sebuah bisnis itu dapat melompat ya, melompat, melenting kalau kata Pak Bambang Pacul, dan bisa mendorong agar untuk menjadi manajemen adaptif ya. Jadi manajemen itu tentu sebuah proyek ya, tetapi hati-hati itu menjadi over content ya. Jadi kita bangun ketertata kelolaan ya, selaraskan sama kondisi bisnis kita. Teman-teman, ini ya perbedaan bisnis, manajemen, dan entrepreneurship. Nah, kita masuk lebih dalam lagi teman-teman tentang ke-entrepreneurshipan ya. Secara konseptual itu udah kita proses. Nah, kita masuk secara praktikal. Ya, kita mengenal Apple, teman-teman. Ini tahun 75, dimulainya di garasi. Kalau teman-teman hari ini buka Google, teman-teman akan mendapati Apple itu adalah top company dan top brand in the world, ya teman-teman. Nah, di Amerika sana itu banyak sekali pelaku usaha memulai dari garasi. Pertanyaannya, apakah setiap pelaku usaha yang mulai dari garasi pasti bisa mencapai position dan size-nya Apple, teman-teman ya? Jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Nah, makanya dalam konteks keilmuan entrepreneurship kita melihat, kita meyakini bahwa pasti ada ke-entrepreneurshipan Apple melalui kehadiran seorang Steve Jobs, teman-teman ya. Jadi ada ke-entrepreneurshipan yang Steve Jobs lakukan sehingga Apple bisa sebesar ini. Demikian juga kalau kita lihat di Korea Selatan, teman-teman ya. Di Korea Selatan kita lihat ada Samsung ya. Samsung itu tahun 1934 adalah pengalengan sayur kering, teman-teman. Tetapi sekarang Samsung itu menjadi raja teknologi, salah satu raja teknologi dunia ya. Samsung itu punya 6 sub business unit dan kontribusi ekspor buat Korea Selatan itu mencapai sebesar 20%. Nah, sama di Korea Selatan itu juga banyak teman-teman usaha pengalengan sayur kering, tapi pertanyaannya seberapa banyak yang mampu mencapai level bisnisnya Samsung. Nah, dalam konteks perspektif keilmuan entrepreneurship, kita meyakini pasti ada ke-entrepreneurshipan dari Samsung ini. Ya, ini menarik teman-teman ya. Tinggal kita lihat nanti apakah ke-entrepreneurshipannya itu ada pada tataran foundernya ya, pendirinya, ataukah ke-entrepreneurshipan itu pada tataran CEO-nya ya, pemimpin perusahaannya, ataukah bahkan pada tataran karyawan ya, intraprenernya, bahkan korporasinya. Artinya Samsung itu memang merupakan perusahaan yang entrepreneurial. Ya sekedar cerita teman-teman, saya adalah dosen corporate entrepreneurship teman-teman ya. Murid-murid mahasiswa-mahasiswa saya itu berasal dari Telkom,
PLN, Bank Indonesia, Alfamart, ya saya udah ngajar 7 batch ya untuk mata kuliah itu. Jadi ya nyaris hampir bersentuhan dengan banyak sekali ya, banyak sekali korporat-korporat besar di Indonesia ya. Jadi karena melalui persentuhan-persentuhan itu, mengenal mereka itu, nah memang akhirnya saya dapati memang ternyata para pelaku usaha besar itu memang melakukan corporate entrepreneurship teman-teman ya, corporate entrepreneurship. Makanya saya ketika mendapati temuan itu saya senang banget gitu loh. Karena memang kan kajian saya di bidang ke entrepreneurshipan, bahwa entrepreneurship itu adalah nyawa bagi bisnis. Dan ketika saya menemukan bahwa para korporasi itu melakukan ke entrepreneurshipan, di situ juga saya jadi mudeng. Oh, pantesan mereka itu growing, mereka itu ekspansif, mereka itu sustainable karena mereka menerapkan ke entrepreneurshipan pada korporasinya, teman-teman. Ya. Jadi ini luas sekali ya. Ternyata ya kadang-kadang entrepreneurship itu sering dipersepsikan sama masyarakat itu seperti mainannya anak S1, teman-teman ya. Orang mau belajar bisnis, nah itu entrepreneurship lah. Tapi melalui mata kuliah corporate entrepreneurship, saya dapetin teman-teman, itu bukan mainan anak S1 ya. Jadi memang entrepreneurship itu relevan secara multidimensional ya. Buat anak S1 yang mau memulai bisnis itu bisa, buat korporat yang udah mapan dan pengen bergerak secara dinamis, dinamik bisa juga teman-teman. Nah, kita kan udah bicara Apple dan Samsung. Nah, pertanyaannya Pak Pimpin, itu kan canggih-canggih. Kalau orang biasa gimana? Nah, kita akan belajar dari seorang ibu-ibu, teman-teman ya. Kalau kita di Bekasi nyebutnya emak-emak ya. Nah, ini ada pisang goreng Bu Nani, teman-teman sekalian. Ya, itu saya eh, 4-5 tahun yang lalu ya. 4-5 tahun yang lalu omset per bulannya itu mencapai 1,2 miliar, teman-teman. Mencapai 1,2 miliar. Nah, memang ini karena dia pisang gorengnya unik, teman-teman. Yang dijual itu adalah pisang goreng karamel, ya, pisang goreng karamel, sehingga ketika digoreng warnanya jadi coklat. Nah, Bu Naninya pun pinter, teman-teman ya. Itu di storytellingkan. Jadi dia tulis itu di websitenya, di artikel-artikel, dia bilang, oh saya jualan pisang goreng, saya antar ke kantor, cuman karena rasanya coklat, orang nggak ada yang mau makan tapi tiba-tiba ada satu orang makan dan ternyata enak sekali, akhirnya satu kantor itu makan dan akhirnya satu kantor itu memesan kembali. Nah, jadi ya sebenarnya itu mah cuman pisang goreng karamel yang digoreng pasti coklat, kesannya hangus. Cuman di tangan Bu Nani itu di storytelling kan teman-teman ya. Ya Bu Nani juga masuk GoFood juga dan melakukan macam-macam ya value creation macam-macam teman-teman. Tapi intinya ternyata entrepreneurship juga buat seorang emak-emak, buat seorang ibu-ibu cocok teman-teman ya. Jadi entrepreneurship itu tidak secanggih itu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius. Orang biasa pun bisa melakukan ke entrepreneurshipan. Ya teman-teman bisa bayangkan ya, di Jakarta atau Jabodetabek berapa banyak tukang pisang goreng. Tetapi pertanyaannya berapa banyak yang bisa mencapai size omset seperti pisang goreng Bu Nani. Itulah kepowerfulan ke entrepreneurshipan teman-teman. Nah lebih jauh lagi ke entrepreneurshipan bisa hadir buat seorang CEO nggak teman-teman? Bisa ya. Ini teman-teman nanti bisa baca di buku Good to Great-nya Jim Collins ya. Ini ada Darwin Smith. Dia saat memimpin Kimberly Clark perusahaannya ini nilai sahamnya itu 4 kali lipat dari Coca-Cola teman-teman. Itu dahsyat ya. Coca-Cola, P&G itu adalah brand-brand besar dan Kimberly Clark saat itu nilai sahamnya jauh di atas mereka semua. Nah teman-teman yang menarik dari Darwin Smith ini adalah dia mencapai itu dalam kondisi kena penyakit kanker teman-teman, kena sakit kanker ya. Ada satu quote yang sangat menarik dari seorang Darwin Smith, dia katakan setiap hari saya tidak pernah berhenti mencoba untuk membuat diri saya pantas pada posisi ini. Posisinya adalah seorang CEO. Dan nanti kalau teman-teman baca bukunya Good to Great Jim Collins, dikatakan sama Jim Collins ini adalah Darwin Smith ini adalah tipe kepemimpinan level 5 yang berhasil memadukan
dua hal ekstrim teman-teman, yaitu kerendahan hati dan keprofesionalan. Nah, ini biasanya kalau pada tataran masyarakat umum ini dikotomis, teman-teman ya. Biasanya orang yang rendah hati itu terkesan kurang bisa kerja ya, kesannya gitu. Nah, sebaliknya teman-teman, orang yang jago-jago kerja ya, yang profesional itu kesannya sulit menjadi rendah hati. Nah, tetapi di tangan seorang Darwin Smith, kedua hal itu bisa digabungkan ya. Dia bisa pertontonkan dirinya rendah hati banget-banget, tapi kerjaannya juga dahsyat banget ya. Nah, kalau dalam konteks keilmuan entrepreneurship, ini artinya ke-entrepreneurialan si Darwin Smith ini luar biasa, teman-teman ya. Nah, ini kira-kira kepraktekan dalam praktek bisnis sehari-hari bagaimana kira-kira nyawa ke-entrepreneurshipan itu hadir pada bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsepnya ya, masuk ke dalam konsepnya. Nah, tadi kita kan udah bicara tentang paradigma, tentang fenomenologi ya, kejadian di lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konseptual. Nah, pertanyaannya teman-teman, apa sih entrepreneurship itu? Entrepreneurship itu Kuratko sampai 2009 juga menulis begini. Sampai detik ini definisi entrepreneurship itu eh, tidak mudah untuk menjadi definitif. Bahasa sederhananya, jadi ilmuwan itu ya apa berini apa ya berdebat gitu. Berdebat maksudnya eh, itu bentuk ketidakikhlasan mereka kalau entrepreneurship itu hanya terkurung pada satu pengertian. Entrepreneurship tentang membuka usaha doang. Oh, itu Hizrik tahun 91 udah bilang, wah ini kacau nih seperti ini nih. Banyak kita salah jalan nih kalau kita memahami entrepreneurship tentang cuman SME ya. SME itu small medium enterprise atau kalau bahasa Indonesia UMKM. Nah, artinya itu menjadi tanda memang entrepreneurship itu keren ya. Keren itu dalam artian para ilmuwan berusaha menemukan ya definisi terbaik untuk bisa merangkum cakupan dari postur ke-entrepreneurshipan itu. Makanya tahun 2019 Pen Kataraman tulis, ya akhirnya ilmuwan lumayan bersepakat bahwa pengertian entrepreneurship itu adalah tentang ini teman-teman, semangat keberpeluangan. Semangat keberpeluangan. Ya saya pribadi juga menurut saya yang mahal dari ke-entrepreneurshipan ini adalah semangat keberpeluangan ini. Bagaimana menerjemahkannya Pak Pimpin? Kalau saya pribadi menerjemahkannya, semangat keberpeluangan ini berbicara tentang jatuh 7 kali, bangkitnya 13 kali. Ya, teman-teman silakan tafsirkan itu, terjemahkan itu. Nah, tetapi bicara tentang semangat keberpeluangan ini sendiri juga, itu sudah diratifikasi sama GAME, teman-teman ya. GAME itu adalah Global Entrepreneurship Monitoring. Jadi GAME bilang bahwa orang melakukan usaha itu ada dua jenis. Jenis pertama itu adalah necessity driven. Necessity driven itu adalah buka usaha karena cari nafkah. Karena cari nafkah. Ya di titik ini kita akhirnya jadi paham kenapa ada orang usaha 10, 20 tahun, 30 tahun, ya begitu-begitu saja. Buruk nggak itu Pak Pipin? Enggak. Ya, jadi kalau ada orang usaha selama 30 tahun, begitu-gitu aja, ya nggak buruk. Panjang itu bisa menafkahi dia punya rumah sendiri, dia punya kendaraan, dia punya asuransi, dia bisa biayai anaknya, ya nggak ada yang buruk dari situ, itu baik-baik aja. Nah, tetapi memang kalau kita membutuhkan lompatan, makanya entrepreneurship jadi dibutuhkan. Nah, kembali ke game teman-teman. Jadi usaha karena pertama necessity driven, yang kedua itu karena opportunity driven ya. Jadi orang usaha itu berbasis semangat keberpeluangan. Dan game menyatakan yang relevan disebut sebagai entrepreneur bukan yang necessity driven ya, yang opportunity driven. Jadi definisi para ilmuwan ini juga memang senapas dengan definisinya lembaga-lembaga pemberdayaan entrepreneurship dunia. By the way, GAME itu jumlah anggotanya ada 52 negara, teman-teman. Jadi ini memang lembaga internasional. Nah, teman-teman, begitu pengertian entrepreneurship adalah semangat keberpeluangan, langsung konteksnya menjadi multidimensional. Multidimensional itu artinya dia relevan diterapkan pada berbagai konteks.
Nah, itu yang saya mau pointing secara kuat tuh. Ya, jadi sehingga teman-teman nggak perlu lagi berpikir, oh saya kan tidak buka usaha, berarti materi entrepreneurship nggak relevan buat saya dong. Dalam konteks sebagai semangat keberpeluangan, entrepreneurship langsung relevan kepada semua orang dan pada berbagai konteks. Pada pelaku usaha yang melakukan semangat keberpeluangan itu disebut sebagai entrepreneur, teman-teman. Tetapi jika karyawan menerapkan semangat keberpeluangan ini, itu disebut dengan intrapreneur, teman-teman, intrapreneur. Dan juga tadi dalam konteks semangat keberpeluangan, maka dia langsung multidimensional, ya. Makanya ada salonpreneur, ya, ada gubernurpreneur, ada ustadzpreneur, ada pastorpreneur. Misalnya kayak pastorpreneur, apakah artinya pastor itu jualan di gereja atau menjual gereja? Bukan. Tapi bagaimana seorang pastor ini atau seorang ustadz ini melihat bahwa posisi dia sebagai ustadz atau sebagai pastor itu adalah mandat Tuhan yang keren banget. Nah, dia jernih banget melihat mandat itu, maka dia terjemahkan minimum dua. Oh, saya akan kelola organisasi saya sebaik-baiknya kalau dia seorang pastor. Dan yang kedua adalah saya akan transformasi jemaat saya dengan cara apapun agar makin keren, agar makin benar di hadapan Tuhan. Nah, itu semangat-semangat itu dalam konteks paradigma keilmuan entrepreneurship kita menyebutnya adalah entrepreneurial, teman-teman. Yaitu tadi semangat keberpeluangan. Ya, di mata saya sendiri Mother Teresa juga energinya ya tentu secara spiritual dari Tuhan, tetapi dalam konteks paradigma keilmuan entrepreneurship ya gerak Mother Teresa apa tuh mengobati ratusan dan mungkin ribuan orang penyakit kusta di Indonesia itu adalah gerak entrepreneurial dia. Semakin banyak orang kusta saya sentuh, semakin nama Tuhan dimuliakan, semakin orang-orang melihat terang kasih Tuhan. Nah, itu bicara konteksnya. Nah, sekarang pertanyaannya lebih konkretnya apa, Pak Pimpin? Nah, teman-teman, jadi kita pendekatannya pakai PRICA, teman-teman ya. Proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, dan otonomi ya, dan otonomi. Makanya tadi saya udah bilang dalam konteks keilmuan entrepreneurship itu seharusnya muncul dua kan, ciri dan perilaku. Ciri dan perilaku. Jadi kalau ciri dan perilaku itu tidak ada sama kamu, ya kamu mau buka usaha doang. Kamu bukan entrepreneur. Karena kalau pelaku usaha yang entrepreneur, dia harus punya PRICA ini, teman-teman. Proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, autonomy. Ya bicara proactiveness, misalnya kalau kita ngomongin ayam geprek ya. Ayam geprek kan 4 tahun yang lalu kan booming banget ya. Tapi sekarang nol ya. Tanda petik nol. Ya, kenapa ayam geprek itu hilang semua? Kemana ayam geprek Bensu? Gimana brand-brand ayam geprek yang lainnya? Kemana mereka semua? Ya, saat itu kan semua orang rame-rame ya, mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang jualan di depan rumah, sampai ayam geprek yang raksasa kayak segede ayam geprek Bensu itu kan, semua kan bertarung di titik yang sama tuh ya. Ayam tepung digeprek kasih sambal begitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak? Seandainya para pelaku ayam geprek itu melakukan keproaktifan, ya, proaktiveness. Jadi bisa jadi ayam gepreknya mungkin sudah enak, tetapi karena dipikirkan siang dan malam, ayam geprek yang udah enak itu naik jadi unik, teman-teman. Ya, unik. Nah, udah enak, udah unik, dipikirkan lagi siang dan malam. Dia bisa naik menjadi tematik, ya, tematik, ya. Jadi akhirnya ada dari 1.000 pedagang ayam geprek, ada puluhan bahkan ratusan ketematikan ayam geprek. Jadi misalnya kalau ada orang pengen beli ayam geprek yang pedas ya sama Pak Pimpin. Tapi kalau pengen beli ayam geprek yang enak ya sama Pak Hermawan. Tapi kalau pengen beli ayam geprek yang sambal handaliman ya itu ke Pak Rizky. Tapi kalau pengen membeli ayam lengkoas yang dikeprek itu ke Pak Robertus, teman-teman. Ya jadi apa yang terjadi? Hadir terjadi keragaman positioning. Apa yang terjadi? Kue ekonomi terbagi, teman-teman. Jadi nggak semua pelaku ayam geprek menumpuk di satu titik dan mengakibatkan harganya turun terus gitu. Jadi menjadi sebuah bisnis kategorial yang nggak menarik. Nah, itu keproaktifan dalam konteks produk ayam geprek.
Dan tentu ada puluhan bahkan ratusan hal yang bisa diproaktifkan oleh seorang yang mengaku entrepreneur, teman-teman. Risk taking ya, risk taking ini juga pendekatannya explore, 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 exploit ya. Jadi coba bisnis satu nggak berhasil, exit. Coba bisnis dua nggak berhasil, exit. Coba bisnis tiga, nah ini ada tanda-tandanya, exploit ya, eksploitasi. Nah, kapan kita melakukan eksploitasi? Saat terjadi market attractiveness, yang pasar yang menarik dan saya mampu melakukannya, teman-teman. Nah, jadi di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah hanya satu, kasih sayang Tuhan. Makanya tugas kita adalah mencoba dan mencoba. Itu yang kita sebut dengan risk taking ya, pengambilan resiko yang terukur. Lalu innovativeness ya, ini juga innovativeness, ini juga menarik kalau kita bahas secara mendalam. Minimum bisa implementasi pada 4 konteks, teman-teman. Produknya, pelayanannya, prosesnya, dan juga model bisnisnya. Utamanya model bisnis, teman-teman. Utamanya model bisnis. Lalu yang keempat ada competitive aggressiveness ya. Jadi nggak apa-apa, misalnya kita cuma tukang nasi goreng gerobakan doang, tetapi kita mampu misalnya ramah, cepat, bersih. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak tuh? Misalnya di kecamatan teman-teman ada 100 tukang nasi goreng, yang 99 kompetisinya adalah bikin gimana supaya nasi gorengnya enak. Ya, tentu saja nasi goreng enak mah itu udah insting dasar seorang tukang nasi goreng. Tapi kalau ada satu pedagang nasi goreng yang memang dedikatif ya, niat, oh saya mau ramah deh, saya mau cepat dan saya mau bersih. Nah, tentu kita akan bisa mengimajinasikan, teman-teman. Yang satu ini pasti akan bersinar banget, akan bersinar sendiri ya. Jadi nggak apa-apa, walaupun saya kecil, saya biasa-biasa aja, saya berhak loh untuk kompetitif ya, kompetitif aggressiveness. Saya sangat berhak untuk tampil menjadi unggul. Nah, teman-teman prodi sipil gimana? Teman-teman ada 40 orang sebagai mahasiswa, teman-teman ada nggak semangat untuk mengunggulkan diri ya? Mengunggulkan diri bukan untuk mengalahkan orang, tapi masa-masa kuliah ini adalah menjadi fase untuk saya bertransformasi. Bahkan syukur-syukur super transformation gitu. Lalu yang terakhir adalah otonomi ya. Nah, kalau otonomi ini di kelas-kelas startup ini saya selalu bilang, kalian kalau ketemu calon investor, kalian tanya nggak di hati saya, ini investor ini bisa nggak ya jadi kakak, bahkan bisa jadi bapak saya. Tapi kalau kalian tidak bisa merasakan feel itu sama si calon investor, nah itu hati-hati. Takutnya begitu investor masuk, itu langsung menjadi supervisor atas kalian. Teman-teman, yang menarik dari startup itu adalah startup itu cenderung bisnisnya sering tidak jelas. Tapi kenapa investor mau invest kepada sebuah startup? Karena foundernya gokil, foundernya dasar. Tapi ketika seorang investor masuk, lalu tiba-tiba si founder startup ini hanya melihat investor itu sebagai supervisornya, langsung nyali bisnisnya ciut, teman-teman. Itu usaha startupnya akan langsung jadi lemes. Nah, itu pentingnya keotonomian atau kemandirian bisnis bagi seorang entrepreneur. Intinya entrepreneur itu adalah seseorang yang harus gagah menjalani bisnis. Nah, ini paradigma dan spiritnya, paradigma dan spiritnya. Nah, bentuk lebih konkretnya lagi gimana, Pak Pimpin? Nah, bentuk konkretnya itu ada 3, teman-teman. Semua hal ini bentuk nyatanya akan turun kepada 3 hal. Jadi ke-entrepreneurshipan itu akan turun pertama kepada pengembangan peluang bisnis ya, khususnya pengembangan peluang bisnis baru, peluang bisnis baru. Lalu yang kedua adalah pengembangan peluang inovasi ya. Kita sama-sama tahu di lapangan berapa banyak bisnis atau perusahaan yang terangkat dan melompat karena keinovasiannya, Salah satu di depan mata Apple misalnya. Lalu yang terakhir adalah bicara tentang pengembangan peluang keunggulan ya, peluang keunggulan. Nah, semua ini itu sebenarnya harus start dengan nafas yang namanya ini, teman-teman. Value creation ya, value creation. Penciptaan nilai ya. Tibang kita sekedar menciptakan produk ayam geprek yang pedas, kenapa kita nggak berpikir menciptakan sebuah produk yang enak, ya tentu saja pedas, nikmat, tetapi juga misalnya sehat, yang namanya ayam geprek. Nah, ini kan 2 hal yang berbeda ya, teman-teman ya.
bikin ayam geprek sama bikin sesuatu yang enak, ya, seru, menyehatkan, yang bentuknya ayam geprek, itu kan dua hal yang berbeda. Nah, itu adalah kita tentang memahami value creation, ya, ketimbang kita mikirin cuman produk doang, tapi paradigmanya kita angkat. Teman-teman bisa bayangkan nggak ya? Teman-teman bisa bayangkan nggak? Kalau iPhone itu, ya, di tangan Apple, perspektifnya cuman handphone doang. Kalau iPhone itu di tangan Apple, perspektif cuma handphone doang, kompetisinya sama siapa, teman-teman? Ya, kompetisinya sama Xiaomi lah, yang harganya 2-3 jutaan. Tetapi kan Apple kan harganya kan 25 sampai 30 jutaan. Karena paradigmanya itu adalah value creation. Minimum value creation yang terendu sama kita. Kalau orang pakai iPhone, minimum kalau buat saya pribadi dua tuh, ya. Pertama, Steve Jobs banget, ya. Steve Jobs banget. Yang kedua adalah saya inovatif banget, gitu. Saya inovatif banget. Nah, itu kan isu-isu value creation. Ya, tentu membicarakan tentang value creation ini juga layering-nya luas sekali. Ya, tapi kita potret tentang pentingnya ke value creation ini. Nah, teman-teman, kita lanjut sedikit lagi. Jadi Pak Pimpin, entrepreneurship bukan tentang sekedar buka usaha doang. Nah, kita udah pelajari ternyata yang penting dari entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan. Nah, makanya ini salah satu konfirmasinya teman-teman. Michael Morris memotret bahwa inilah keluasan keilmuan atau penerapan dari ke-entrepreneurshipan. Itu ada 7 teman-teman. Ya, jadi ke-entrepreneurshipan itu berbicara tentang wealth creation. Jadi kalau ada orang yang bilang saya mau jadi entrepreneur, mau jadi kaya, ya udah berarti dia kelompok yang nomor 1, ya. Tapi ada yang kedua tuh, entrepreneurship is about tentang creation of enterprise. Jadi ke-entrepreneurshipan itu berbicara tentang buka usaha. Ya, itu berarti nyambung sama yang institusional teori tadi teman-teman, ya. Ya udah nggak apa-apa, ya. Kan itu kan yang definisi pertama tuh yang kita sampaikan bahwa entrepreneurship tentang buka usaha. Tapi yang nomor 3 tuh menarik kan. Entrepreneurship tentang creation of value kan, penciptaan nilai, penciptaan nilai. Ya biasanya sih yang pakai paradigma ini teman-teman dari social entrepreneurship, ya, social entrepreneurship. Lalu ada yang keempat tuh teman-teman, entrepreneurship adalah berbicara tentang creation of employment. Guru saya Prof. Rian Nugroho itu mengaitkannya ini dengan Keynesian, ya, Keynesian. Jadi dikatakan di situ kalau makin banyak orang invest di dunia usaha, maka angkatan kerja akan terbuka. Angkatan kerja akan terbuka. Kita kan ada 65 juta UMKM kan. Teman-teman bayangkan nggak? Kalau per UMKM punya 2 karyawan aja, berarti 3 sama dirinya. Berarti 65 juta langsung jadi berubah jadi sekitar 210 juta tuh. Dari 280 juta rakyat Indonesia. Ya, tapi kan banyak UMKM cuma dilakukan oleh sendirian kan. Makanya kalau teman-teman UMKM disehatkan, dia growing, dia tambah karyawan, ya. By the way teman-teman, ke UMKM-an itu adalah tulang punggung perekonomian nasional, ya. Jadi di saat negara lagi tertekan, selalu dan sering saja itu penyelamatnya adalah UMKM teman-teman, ya. Kontribusinya itu 60% buat PDB nasional. Lalu yang kelima, ya, entrepreneurship adalah berbicara tentang creation of change, ya. Nah, itu yang mungkin Steve Jobs pakai banget tuh, ya kan. Dengan keteknologian, hadir iPad, ya kan, terjadi keberlimpahan informasi dan koneksi kan, disruption, ya, mengubah dunia. Ya, Steve Jobs paradigmanya mengubah dunia, tapi pada tataran korporasinya, pada tataran Apple-nya, dia jadi jagoan bisnis tuh, ya. Top company dan top brand in the world. Lalu entrepreneurship adalah tentang creation of innovation, ya. Nah, ini Peter Drucker, ya. Peter Drucker paling sering pakai ini, ya. Nah, ini teman-teman startup juga banyak pakai ini, ya. Pokoknya kalau udah ada yang inovasi-inovasi, maka itulah entrepreneurship. Dan terakhir, entrepreneurship adalah tentang creation of. Nah, ini 7 hal, ya. 7 hal dari pandangannya Profesor Morris tentang ke-entrepreneurshipan.
Nah, tentu kita jadi paham kan kenapa akhirnya definisinya adalah entrepreneurship ya buka usaha satu hal, tapi entrepreneurship sebagai semangat keberpeluangan itu adalah pengertian yang lebih menginti. Nah, bagaimana dengan teman-teman prodi sipil? Nah, ini kan juga teman-teman bisa terapkan kan? Ya tentu ya mari masuki bidang studi ini dalam konteks value creation ya, creation of value. Kunyah-kunyah tuh semua bahan kuliah, mata kuliah yang ada di kelas teman-teman. Pastikan seluruh mata kuliah itu menjadi alat transformasi diri teman-teman ya. Masalah nilai bagus, bonus. Masalah kelulusan, bonus. Teman-teman saya masternya 4, doktornya 2 ya. Mungkin kalau orang luar berpikir Pak Pimpin pasti pintar sekali. Tapi faktanya ya dari 4 master dan 2 doktor itu saya ada 6 mata kuliah yang tidak lulus teman-teman ya. Ada 6 mata kuliah yang tidak lulus dan kebanyakan saya tidak lulus karena saya memilih tidak nyontek ya. Karena saya memilih tidak nyontek, akhirnya memang saya jadi tidak lulus pada mata kuliah itu. Tapi walaupun saya beberapa mata kuliah tidak lulus, puji syukur saya adalah doktor pertama ya pada angkatan S2 manajemen saya begitu ya. Dan saya juga ketika mengambil kuliah-kuliah itu saya lakukan sebagai produser musik, sebagai uh, developer properti ya. Jadi ya oke, mendapat nilai bagus itu tanggung jawab akademik saya, tapi saya pastikan sebagai entrepreneur di bangku kuliah itu teman, saya pelototin semua mata kuliah. Saya pelototin, saya kunyah-kunyah tuh ya. Minimum itu bikin saya senang. Lalu yang kedua, itu saya bawa ke kantor saya. Ya, jadi saya kalau briefing karyawan, saya empowering mereka tuh, saya bekali mereka. Lucu-lucuan ya teman-teman ya. Itu karyawan saya tuh jadi pintar-pintar tuh. Mereka jadi pada curhat tuh, pada curhat. Wah enak kerja sama Pak Pimpin, kita jadi pintar beneran katanya. Nah, jadi sebagai entrepreneur, saya kunyah-kunyah tuh teman-teman semua semua mata kuliah di kampus saya. Nah makanya cara value creation, ayo teman-teman yang sedang menyelesaikan kuliah pada prodi teknik sipil ini lulus satu hal, tapi lulus secara transformatif itu hal yang lainnya ya. Jadi bagaimana sebuah mata kuliah itu mentransformasi teman-teman, bagaimana teman-teman satu kelas itu semua jadi temannya teman-teman ya. Bagaimana dosen-dosen yang ada itu menjadi sahabatnya teman-teman, menjadi kakak, menjadi bapak, menjadi mentor. Nah itu, jadi teman-teman dapat dua tuh, ilmu akademik dan ilmu kehidupan. Sama ya sebagai teknik prodi sipil juga teman-teman ke depan kalau mau buka usaha sendiri ya teman-teman jadi entrepreneur namanya, tapi teman-teman pengen menjadi profesional yang ahli dalam keteknik sipilan dan nanti mengembangkannya pada BUMN, pada korporasi besar, pada perusahaan multinasional, teman-teman tidak sekedar menjadi ahli teknik sipil yang biasa-biasa aja ya, tapi menjadi ahli teknik sipil yang entrepreneurial, yang prica ya. Di kantor teman-teman akan bersinar karena teman-teman selalu bergerak proaktif, risk taking, inovatif, competitive aggressiveness dan otonomi dan juga ya planner-planner lainnya ya. Ya teman-teman bisa lakukan prica ya dan itu silakan diterjemahkan nanti teman-teman pada baik pada bisnisnya teman-teman dalam keilmuan teknik sipil maupun profesinya teman-teman juga tadi Pak R bilang ini kalian melakukan project management tentu isinya banyak keinovasian tuh ya. Ya, jadi sekedar menciptakan keefisienan, keefektivitasan dalam konteks keilmuan entrepreneurship itu udah entrepreneurial teman-teman ya dan juga peluang keunggulan. Ya ini semua bisa diterjemahkan ya bisa jadi konsultan desain struktur, ya manajer proyek ya, insinyur lingkungan, pengembangan infrastruktur publik dan swasta, tapi yang tidak biasa-biasa saja, yang entrepreneurial ya, baik sebagai pelaku usaha atau sebagai profesional atau karyawan yang kita sebut dengan intrapreneur. Ya. Terakhir teman-teman, ya, entrepreneurship ialah berbicara tentang menjalani beberapa tahun dalam hidup Anda seperti kebanyakan orang yang tidak melakukannya. Jadi entrepreneurship itu adalah melakukan yang orang-orang nggak lakukan, kita lakukan.
sehingga Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda seperti kebanyakan orang yang tidak bisa melakukannya. Sehingga akhirnya kita bisa menjalani hidup seperti jauh lebih unggul daripada orang-orang yang tidak melakukan pola kehidupan seperti kita kaum entrepreneur. Nah, teman-teman, terakhir yang mau saya sampaikan sebagai penutupan bahwa entrepreneurial adalah poin yang mahal, teman-teman ya, dari sebuah ke-entrepreneurshipan seorang entrepreneur, intrapreneur, praktek corporate entrepreneurship maupun berbagai konteks penerapan lainnya ya. Jadi entrepreneurship adalah tentang membuka usaha, ya itu benar. Tetapi melalui entrepreneurial, ke-entrepreneurshipan itu menjadi relevan bagi kita semua. Karena entrepreneurial itu artinya semangat keberpeluangan yang bisa kita terapkan baik pada saat kita buka usaha sendiri, saat kita bekerja kepada orang lain, maupun kita terapkan pada berbagai konteks hidup kita. Nah, demikian Pak Her dan teman-teman sekalian, kiranya baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pimpin untuk sharingnya ya. Eh, hal seperti ini itu selalu memberikan sebuah saya reminder di tengah-tengah kepadatan eh, beraktivitas di kelas ya, mengajar, berdiskusi, kemudian di proyek. Itu ada satu waktu di mana saya membutuhkan oase seperti malam hari ini. I Itu see. memberi sebuah saya reminder itu bahwa saat ini saya sedang duduk di kelasnya Pak Pimpin dan saya belajar kembali. Ketika saya belajar di tahun 2023 di kelasnya Pak Pimpin begitulah ya. Dan ini artinya seperti saya kata seperti oase yang apa memberikan sebuah air yang sejuk untuk ternyata untuk dicas lagi begitu. Dan selalu saya berusaha ketika di masa-masa yang sangat begitu, maka sesekali saya juga berkunjung ke ITB. Ada waktunya saya juga berkunjung ke PP begitu, mengingat kembali bahwa ada saja saya duduk sebagai mahasiswa Pak Pimpin begitu. Dan ini membuat saya membuat saya itu menjadi happy bahwa ya ternyata belajar itu harus tidak hanya satu waktu tapi sepanjang hayat kita mesti belajar bersama-sama begitu. Jadi kita harus grow up ya di dalam baik di dalam apa namanya pengetahuan atau di dalam bahasa yang adalah hikmat kita harus bertambah begitu ya. Itu sedikit saya eh, merespon dari yang Pak Min sampaikan begitu. Nah, Bapak teman-teman semuanya, barangkali ada eh, atau nih Pak Fadil pasti ada nggak tadi Pak Fadil sempat join Pak Pimpin apakah Siap, masih siap. ada ya Pak Fadil malam Pak Fadil jika ada barangkali terima kasih Pak Fadil untuk waktunya teman dan kolega saya juga sahabat berdiskusi tentang wirausaha begitu sebagai praktisi beliaunya sebagai student juga begitu terima kasih mungkin saya beri kesempatan pada teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Pak Pinpin yang luar biasa ya kita tadi mendengarkan bahwa dengan pendidikan yang beliau capai itu hal yang luar biasa. Tidak semua orang punya kesempatan yang baik yang beliau dapatkan seperti yang beliau dapatkan begitulah. Kita bisa belajar sesuatu yang baik dari beliaunya dari dari pendidikan dan pengalaman beliau begitu ya juga materi malam hari ini. Silakan saya berkesempatan pada teman-teman yang ingin bertanya langsung pada Pak Bin ya. Silakan. Mungkin dari Pak Nol dulu mungkin. Setelah Pak Nol dulu tanya. Oh ya, terima kasih Pak Hermawan atas kesempatannya. Oh ya, Pak Pimpin, terima kasih Pak atas kuliah yang sudah disampaikan Pak. Saya tadi tertarik dengan yang disebutkan oleh Pak Pimpin mengenai value creation Pak. Nah, itu mungkin bisa diberikan tips praktisnya Pak bagi teman-teman mahasiswa teknik sipil ini untuk bagaimana sih menciptakan value creation dari setiap usaha-usaha yang mereka lakukan gitu Pak ketika di awal-awal gitu supaya bisa seperti yang contoh yang disampaikan Pak Pinpin yang ibu-ibu tadi yang jual pisang goreng karamel itu Pak kan bisa apa sampai omsetnya sampai miliaran Pak per bulan mungkin bisa bagikan Pak resep-resepnya kalau dari Pak Pinpin untuk hal tersebut Pak untuk bagaimana kita mahasiswa itu sudah bisa menumbuhkan jiwa untuk value creation sejak sejak dini gitu Pak. Terima kasih Pak Pinpin atas kesempatannya.
Ya, Pak Ronaldo, terima kasih. Value creation itu ada tiga, teman-teman ya. Ada tiga. Itu yang pertama itu value fungsional ya, value fungsional. Yang kedua itu value emosional. Dan yang ketiga itu adalah value sosial, value sosial. Nah, jadi kalau value fungsional itu adalah bahasa gampangnya produk itu mesti benar. Ya, produk itu mesti benar, produk mesti standar, produk mesti benar ya. Atributnya ya bisa macam-macam lah, itu kan udah teknis lah. Tapi saya pengen memuncak mengatakan bahwa kalau bicara value fungsional, produk mesti benar ya. Jadi kalau teman-teman dagang kuliner, ya kuliner makanannya harus enak. Jadi kita nggak bisa bilang tuh nasi goreng kita indah, nggak bisa. Yang indah itu lukisan. Kalau teman-teman mau bilang indah ya teman-teman jualannya lukisan. Tapi kalau teman-teman jualannya nasi goreng, ayam goreng, itu mesti clear. Ayam goreng, nasi goreng mesti enak. Nah, itu value fungsional. Lalu yang kedua itu adalah value emosional ya. Value emosional itu kata kuncinya adalah kemenarikan atau kesan ya, kesan ya. Kalau value fungsional itu ada di produksi, teman-teman, ya, ada di produksi. Tapi kalau value emosional itu hadir di tiga level, ya. Pertama kefisikan, ya, kefisikan. Jadi teman-teman buka apapun kan tentu ada kantor representatifnya kan. Misalnya saya developer properti. Nah itu Pak Ronaldo, Pak Hermawan, kadang-kadang proyek gede pun kantor pemasarannya acak-acakan. Padahal jual rumah 1 M, 2 M gitu kan. Nah itu berarti kan secara impresi, ini mah bukan kantor pemasaran yang proper nih. Ya ini kantor-kantoran pemasaran ini mah sebenarnya. Ya jadi secara emosi aja kita udah terganggu. Jadi secara fisik ya, aspek fisik itu representatif nggak mencerminkan kepentingan bisnis kita. Lalu yang kedua itu adalah service quality, teman-teman ya. Service quality ya. Ya bahasa gampangnya ramah, cepat, bersih. Ya, teman-teman lakukan bisnis apapun deh ya. Saya meyakini 100% bahwa dalam kebisnisan yang orang-orang lakukan, mereka yang ramah, cepat, bersih itu akan jauh lebih terapresiasi ya. Pak Hermawan, Pak Ronaldo dan teman-teman sekalian, saya buka kartu aja ya. Kadang-kadang saya beli makanan, misalnya pecel lele atau nasi goreng gitu. Kadang-kadang yang saya beli itu bukan yang terenak loh. Yang terenak jangan-jangan yang di sebelahnya. Tapi saya beli sama dia karena orangnya enak sama saya. Langganan pecel lele saya namanya si Emak tuh. Jadi si Emak itu kalau setiap kali datang, nak pimpin. Dari saya SMA sampai sekarang saya nih Pak, udah anak 2 Pak. Dia panggil saya tetap nak pimpin gitu. Maksud saya namanya pecel lele si Emak kan. Nah pecel lele di depannya juga itu sebenarnya rasanya sama si Emak. Nah cuman saya teremosionalkan dengan pola-pola dagangnya si Emak itu. Nah lalu yang ketiga itu emosional itu bisa dikembangkan oleh promosi ya, promosi atau iklan atau ini Pak Ronaldo. Ini mainannya orang branding, Pak. Mainannya orang branding. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman kita tuh jeleknya seringkali value fungsionalnya jelek, Pak. Lalu yang digas adalah value emosionalnya. Iklannya luar biasa ya, wih keren banget, impresif, atraktif, padahal mah produknya jelek. Nah itu yang kita hindarin. Makanya ya value fungsional mesti bener dulu, baru kita mainkan value emosionalnya. Ya tadi kan, kayak iPhone, kalau value fungsionalnya kan sama aja kayak Xiaomi Pak, relatively ya, relatively. Tapi kan yang mahal sehingga kita mau bayar 30 juta dari sebuah iPhone kan value emosionalnya kan top top handphone in the world kan, Steve Jobs banget, inovatif banget ya kan, terdepan gitu-gitu. Kita kan bayar 30 juta karena itu, karena emotionality itunya. Nah, terakhir adalah value sosial, teman-teman ya, value sosial ya. Dulu tuh kan ada abnormal tuh. Abnormal itu kan jualan kopi susu namanya uh, uh, si Pak Eko ya.
Nah, Pak Eko itu dia branding tuh sama Abnormal itu, ini dia ambil dari petani eh, kopi di Gayo, Aceh. Nah, jadi pesan yang mau ditanamkan ke teman-teman peminum kopi abnormal itu adalah kalau saya minum kopi abnormal, saya berarti sedang menolong teman-teman apa para petani kopi Aceh di Gayo sana, petani kopi Gayo di Aceh sana. Nah, itu value sosial tuh. Saya jualan nasi goreng, ngambil berasnya di kaki Gunung Lawu. Nah, itu value sosial, teman-teman ya. Kalau value sosial itu yang jago itu teman-teman ini apa body shop. Kalau cewek-cewek pasti tahu tuh body shop ya. Saya 10 tahun yang lalu dikasih parfum merek Body Shop harganya 100.000 Pak R. Saat itu harga parfum saya udah 500.000 Pak R. Tapi saya rela bergeser meninggalkan parfum saya yang 500.000 untuk secara penggunaan harian menggunakan yang 100.000 ini. Jadi walaupun 100.000 kualitasnya setara sama parfum saya yang 500.000 Pak R. Nah, jadi kalau Body Shop itu kan anti animal testing, anti plastik, anti human trafficking. Dia kan anti itu ada 5-6 biji kan. Nah, Body Shop teman-teman itu bergerak secara value sosial banget tuh. Tapi value fungsionalnya bagus Pak Ronaldo. Nah, jadi saya kadang-kadang bilang ke teman-teman sosial entrepreneur, kalian hati-hati loh, kalian bergerak secara value sosial, tapi sebenarnya kalian punya tanggung jawab, bisnis kalian harus keren loh. Kan sosial entrepreneur, artinya kan tanggung jawab kalian di atas pebisnis rata-rata. Jadi kalian tuh jagonya harus seperti pebisnis rata-rata, tetapi kebermanfaatannya secara sosial jauh di atas pebisnis rata-rata. Nah, jadi kita nggak bisa nih Pak Ronaldo, misalnya bisnis kita melempem, lalu kita bilang saya social entrepreneur. Nah, dari tiga value creation itu Pak Ronaldo, menurut saya ya minimum yang kita pilih dua lah Pak, value fungsional sama value sosial, value emosional. Nah, value sosial itu boleh kita pilih kalau kita mampu Pak. Kalau kita nggak mampu, cukup pilih yang dua pertama itu agar ketika kita menerapkan value sosial itu tidak kamuflase Pak, pura-pura doang. Padahal kamu tidak mampu menerapkan value sosial. Ya udah minimum fokus kedua ini. Kalau bisnisnya sukses ya kembangkanlah kebermanfaatan sosial. Nah kira-kira itu Pak tentang value creation Pak Ronaldo. Oh iya, terima kasih Pak Pimpin. Jadi saya sudah memahami juga tadi yang mungkin kebanyakan yang ada sekarang ini kan digenjot di yang value apa namanya emotionnya aja ya Pak ya. Jadi kan yang Ya, fungsionalnya eh, kurang, tapi digenjot itu kan yang di emosional kan juga saya rasa kan juga jadi kurang pas gitu ya Pak Pimpin ya. Kalau ya ya, jadi produknya jelek, cuman digas iya, di iklan Pak. iya. Iya, Pak. Terima kasih banyak insight-nya, Pak Pimpin. Terima Pak kasih. Ronaldo siap Pak, thank you Pak. Tapi ini hal yang baik ya Pak Pimpin ya ketika pas saya kuliah begitulah ya saya berbagi aja. Ada banyak hal sebetulnya dari ilmu manajemen itu yang eh, kita bisa adopt ya. Salah satunya itu kan Ya, seperti ini Pak Pimpin ya. Eh, apa namanya? eh, Ketika di kampus ya sebagian Pak Pimpin juga aktif juga di kampus juga terus juga begitu. Ternyata di pendidikan pun caranya pun mengelola itu saya kira menjadi harus berbeda Pak Pimpin ya. Contohnya seperti ya, contohnya kampus lah ya artinya kita mau genjot calon mahasiswa kita tuh untuk yuk welcome apa datang nih. Tapi dalam artian kita punya apa namanya dalam arti untuk menjalankan value fungsional siapa apa value fungsional begitu kan fisik kan fungsional. Pak kampusnya aja maaf ya Bapak Ibu juga teman-teman Pak kampusnya aja itu masih di ruko begitu kan lah ya lalu bagaimana Ya, ya, menggenjot orang untuk ayo welcome rasanya ya, menjadi paradoks Pak Pimpin ya saya kira ilmu-ilmu seperti itu kan kita bisa eh, best practice kita bisa kerjakan di beberapa apa namanya terutama yes, bisnis kita begitu Pak Pimpin ya yes, yes, oke yes. Ah, Ya, jadi ah, di mata saya Pak Hermawan ya oh. dan teman-teman sekalian, menurut saya ilmu bisnis terbaik itu adalah ilmu yang semakin realistis atas realitas, Pak. Hmm. Jadi sebenarnya setelah saya menyelami
keilmuan bisnis dan manajemen sejauh ini, Pak Hermawan, Hmm. sebenarnya yang saya dapati itu adalah tentang memotret kondisi di lapangan kok, kondisi di lapangan. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya logik seperti Pak Hermawan sampaikan tadi kan, kita pengen apa tuh mengakselerasi intake, berarti kan kepatutan fungsionalnya misalnya kayak tempat, proses dan segala macamnya kan harus selaras, harus Ya, selaras. Justru kalau misalnya kita asal-asalan atau mahasiswa kita banyak, nah itu kan yang tidak realitas, Pak. betul. Oke. Siap, siap. Oke, Pak Pinpin, di chat kan ada satu pertanyaan ya. Selamat malam, Pak Pinpin. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana menjadi entrepreneur dalam dunia ekspor impor. Dan kita harus cari bayar dulu atau barang dulu, Pak. Terima kasih. Ini siapa? Gary ya, Gary ya. Jadi ya, Gary, keren-keren pertanyaannya ya. Ya apa ekspor impor, saya barang dulu atau bayar dulu ya. Eh, Pertanyaan Gary ini keren banget ya. Saya mohon izin Gary dan teman-teman, saya pengen ngebasic ya, pengen ngebasic. Nah, saya mau katakan melalui penjelasan saya yang ngebasic ini atau mendasar ini, pertanyaan Gary itu akan terjawab ya, gini. Jadi Gary dan teman-teman, bisnis itu pendorong utamanya itu ada dua tuh, ya. Pendorong utamanya itu ada dua. Yang pertama itu yang disebut dengan resource driven, ya. Jadi didorong karena sumber daya, ya. Karena saya jagoan gitu, ya duitnya banyak, barang banyak, segala macam banyak. Kalau saya developer lahan banyak, maka saya buka bisnis. Nah, itu namanya resource driven. Tapi pendekatan gini, teman-teman, Gary dan teman-teman, resource driven ini juga saya pengen mengatakan secara penting gini, teman-teman. Di mata saya pribadi ya, Pak R dan teman-teman sekalian, resource driven ini menurut saya termasuk teori teori utama dan teori yang lumayan agak tertinggi dalam keilmuan bisnis, teman-teman, ya. Jadi itu nama teorinya namanya RBT ya, resource based theory. Nah, itu secara prakteknya gini, teman-teman. Kadang-kadang ya dimotivasikan di lapangan, bisnis itu bukan soal tentang modal. Nah, padahal kalau berbasis resource based theory, teman-teman sekalian, bisnis itu berbicara tentang modal, tentang modal. Jadi teman-teman kalau udah menyentuh resource based theory, ini paradigmanya akan berubah nih. Teman-teman akan masuk ke dalam paradigma bisnis itu ternyata sebenarnya yang penting adalah tentang pengembangan modal atau modalitas. Itu yang kita sebut dengan resource creation, teman-teman. Ya, tinggal nanti kan itu modalnya mau dari kantong sendiri atau dari siapa? Kan bisa dari perbankan, bisa dari patungan, bisa dari kolaborasi. Tapi apapun itu, teman-teman, Gary dan teman-teman, bisnis itu adalah tentang modal, resource based theory, ya. Teman-teman Gary bisa bayangkan nggak? Misalnya di kantong ada 100 juta sama 1 miliar mau buka restoran nasi goreng. Mana yang lebih gagah? Tentu yang 1 M lah. Jadi kita mau buka nasi goreng, kalau di kantong kita ada 100 juta, ya misi kita paling jauh sewa ruko satu, beli sewa ruko 50 juta, beli equipment 30 juta, 20 juta buat operasional setahun. Misi paling jauhnya segitu loh, Pak R. Tapi kalau di kantong ada 1 miliar, itu misinya bisa sampai 3 tahun. 1 tahun piloting, sampai 3 tahun saya mau kejar punya 7 cabang. Karena di kantongnya ada 1 miliar. Nah, tinggalkan yang 1 miliar itu mau dari kantong sendiri atau dari patungan atau dari perbankan atau apa. Tapi apapun itu, teman-teman, bisnis itu tentang modal, tentang resource creation. Nah, lalu pendekatan yang kedua, Gary, ada yang pendekatan yang namanya market driven. Ya, jadi kalau yang satu itu kan resource driven, saya punya apa, maka saya lakukan bisnis. Kalau market driven gini, pasar butuh apa, saya supply ke sana. Nah, jadi gini, Gary, 70% bisnis itu digerakkan oleh market driven, teman-teman. Market driven. Jadi terus yang resource driven gimana, Pak Pimpin? Nah, itu adalah para pemain besar, ya, para pemain besar. Duitnya banyak, duitnya nggak berseri, ya dia menjadi penentu.
saya hadir dan saya jadi penentu, itu resource driven. Tapi kalau secara umum bisnis itu dilakukan secara market driven. Pasar butuh apa, saya supply. Nah, makanya dalam konteks Gary, menurut saya sih ya bergeraklah secara market driven aja dulu, Ger. Ya, jadi pasar butuh apa, mumpung kamu lagi sentuh supply-nya nih, ya pasar butuh apa, ya mumpung kamu lagi sentuh ke suppliernya, ya ambil, sediakan buat kebutuhan pasar itu. Jadi utamakan cari pembeli dulu, Ger. Itu Giri. Ya, terima kasih Gil untuk pertanyaannya yang luar biasa ya. Artinya banyak sisi lah yang kita harusnya bisa kita apa namanya bidik begitu lah ya. Dan memang berproses. Kadang-kala bisa jadi apa entrepreneur itu kan juga bisa jadi kan Pak Pimpin ya barangkali saya harus dikoreksi. Bisa jadi berangkat dari sebuah kondisi Pak Pimpin ya artinya halus ini Ya, menciptakan ya. Bisa jadi munculnya tadi kembali yang mau diciptakan itu karena kondisi lalu ya value visual muncul bisa dengan sendirinya begitu. Tapi ketika pada satu size yang lebih besar rasanya tidak mungkin gitu ya Pak Pimpin ya. ya, ya, ya. Ah, ya baik. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya begitu. Ada banyak pada Pak Pimpin begitu. Silahkan kalau masih ada pertanyaan begitu. Mungkin eh, satu pertanyaan lagi barangkali saya kesempatan kalau ada yang masih bertanya begitu ya. Oke. Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya di chat juga boleh dan saya bacakan begitu untuk kita bisa berbagi pengalaman kemudian ya knowledge begitu ya. Begitu. Ada? Ya, ya baik. Ya, Kalau kalau memang tidak ada Pak Er, hmm, ya Pak Pimpin. saya kasih juga apa Hmm, akun IG saya nih. oke, silakan Pak Kali Pimpin. pengen berkoneksi, silakan. Ya silakan itu buat teman-teman sekiranya apa namanya jika ingin diskusi lebih lanjut lagi tentang entrepreneur, tentang apa seputar tentang apa bisnis begitulah ya dalam artian juga edukasi tentang strategik begitu barangkali Pak Pimpin lebih banyak eh, pengalaman begitulah ya dia di dalam hal terkait dengan bidang-bidang yang kita diskusikan pada malam hari ini begitu ya. Oke, baik. eh ya saja barangkali Pak Pimpin ini minggu-minggu terakhir sudah suasana liburan ya masih harus apa namanya belajar kembali tapi sekali lagi saya terima kasih untuk insight ya untuk pengetahuannya untuk sharing yang luar biasa di malam hari ini di kelas kami. Ya tentunya saya pribadi eh, sebagai teman sahabat dan saudara saya sangat berterima kasih sebagai pimpinan ini saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Pak Pimpin begitu. Nah, saya mohonkan teman-teman bisa menyalakan webcam sejenak. Saya akan screenshot. Di sini ada berapa screen? Satu, dua, tiga, sekitar 4 screen ya. Saya tidak tahu dengan tepatnya teman-teman ada di mana, tapi mohon bisa dinyalakan webcamnya. Saya akan screenshot sejenak dari screen demi screen begitu ya. Screen satu ya. Ini saya masih masih di kampus Pak Pimpin nih. Saya belum Oh gitu. pulang dari pagi. di Wow. ruang di ruang saya ya setelah gue tadi baru pulang ke rumah ya sebentar ya tolong eh, Pak Safa eh, Mbak Elta Andini Wih, ya sebentar ya ada Bro Yosa. terima kasih ya, sebentar ya screen satu dulu ya satu Ini Pak, dua salam ya entrepreneur Pak Her. gitu ya Pak sini kiri Pak ya Ya, ya oke tiga baik jari, tiga jari. 3 jari ya oke sebentar ya saya screen dulu ya mohon tunggu sebentar ya screen satu sebentar ya tolong bisa tunggu sejenak. Kalau entrepreneur itu terkenal murah Nah, senyum, teman-teman. sebentar ya.
Thank you ya teman-teman ya sudah Bentar hadir ya, ya. Pak Pimpin ya. Oke, bentar ya. Screen kedua sekarang saya masuk. Bentar ya. Tolong teman-teman yang di screen 2 ini ada Veda, ada Rizky Ardianto, Mbak Linda, ya, Pak Fius, dan sebagainya. Mohon bisa nyalakan webcamnya dulu. Bentar ya, screen 2. Nanti kalau pembelinya udah banyak, Gary jangan lupa undang saya makan-makan, Ger. Di kiri ada di sebelah ruang saya, Pak Pimpin di ruang belajar dengan saya. Iya, 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 Ada iya. desain baik. Ya, Pak Yang Pak Pak terakhir, Her tak Pak ya, Her tahu nomor WA saya kok, Ger. siap. Ya, oke. Yang tiga, sebentar ya. Oke, ya, baik. Oke. Nah, teman-teman semuanya juga Bapak Ibu yang hadir mungkin dari keluarga Pak Pimpin, sahabat dan saudara, saya sudah kirimkan link untuk mohon diisikan daftar presensi kehadiran. Kami akan kirimkan sertifikat kehadiran di kuliah umum pada diskusi pada malam hari ini begitu. Eh, Pak Pimpin, dengan segala rasa hormat saya pada Pak Pimpin sebagai guru saya, sebagai dosen saya, di mana saya pernah belajar di Bapak begitu. Saya sangat terima kasih sekali untuk ilmunya. Kembali saya sampaikan bahwa saya seperti mendapatkan kuasa, Pak, menyampaikan kembali untuk terus belajar di Puji tengah segala Tuhan. kepadatan begitu. Juga untuk teman-teman, Pak Yusa, Pak Rizky, terima kasih Pak untuk kehadirannya eh, di diskusi malam hari ini sebagai eh, teman dan kolega juga kita bisa berjumpa di Zoom ini begitu. Sekali lagi Pak Pimpin, saya terima kasih yang sama-sama ada Bapak yang sudah berkenan berbagi ilmu pada malam hari ini begitu. Semoga tidak pasti Pak Pimpin seandainya di next time saya menggunakan Bapak untuk berbagi ilmu yang lain pada kami semua sehingga mari kita bertumbuh secara bersama-sama, bertumbuh yang baik untuk menjadi bagian dari bangsa ini untuk eh, menuju ke generasi emas Pak Pimpin tahun yang mendatang begitu Pak Pimpin ya. Mungkin selebihnya sama Pak Pimpin jika ada closing statement saya persilakan. Ya, kesuksesan bisnis dan edukasi itu linear, teman-teman. Linear ya. Cuma memang kan udah terlanjur omongan di masyarakat itu, dia aja tidak sekolah, sukses bisnisnya. Mark Zuckerberg aja tidak tamat kuliah, dia sukses bisnisnya begitu. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak bahwa sebenarnya Mark Zuckerberg bukan tidak tamat dari tempat bangku kuliahnya ya. Kalau nggak salah dia katakan kan cabut semester 3 ya. Pernah nggak kita berpikir justru Mark Zuckerberg karena kuliah 3 semester di bangku kuliahnya itu makanya dia bisa sukses sekarang gitu kan. Dan juga memang teman-teman Prof Ilya ya, Prof Ilya punya riset itu ternyata founder startup sukses dunia tuh Pak Her dan teman-teman itu 57% isinya doktor dan master Pak. Isinya doktor dan master. Nah, artinya berarti udah selesai nih polemik bahwa dikatakan sekolah itu tidak mendukung kesuksesan bisnis. Itu kan berbicara data bahwa memang pebisnis-pebisnis sukses dalam hal ini para startup teknologi itu ternyata berisi adalah para doktor dan master teman-teman. Jadi memang antara kesuksesan bisnis dan edukasi itu nempel sekali ya. Tapi tadi seperti saya sampaikan tadi, mari teman-teman segala proses pembelajaran kita jadikan menjadi arah transformasi diri. Jadi ya itulah apapun mata kuliahnya ya dikunyah-kunyah lah ya untuk menjadi berguna bagi diri sendiri ya. Masalah nilai dan kelulusan itu adalah bonus dan pencapaian akademik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pak Ya, R, Pak baik. Roda, dan teman-teman. Ya, Thank you. Pak Pimpin, terima kasih Pak untuk ilmunya. Jadi sebagai ucapan terima kasih kami dari Prodi, ucapan terima kasih pada Pak Pimpin.
yang sudah berkenan berbagi ilmu pada malam hari ini. Kita beri aplaus untuk Pak Pinpin yang luar biasa berbagi ilmu pada malam hari ini begitu ya. Thank Thank you you, Pak thank Pinpin. you Pak Terima kasih Her, Pak Pinpin. Pak Eh, Robertus, dengan Pak Ronald, thank you. Keren demikian, sekali. saya mohon izin untuk mengakhiri diskusi pada malam hari ini dan sampai jumpa pada waktu mendatang gitu. Eh, Terima kasih Bapak Ibu, juga Pak Pimpin. Sekali lagi terima kasih Pak Yusa, Pak Rizky. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan begitu dengan tema-tema yang lebih menarik begitu. Terima kasih Pak Pimpin. Pak Ya, Her, Pak Ronaldo, ya, dan thank teman-teman, you. Bro Yo, Yosa, Mbak Yaya, thank ya, you, thank you. ya, share meeting ya Pak semuanya ya. Terima kasih.